Iya, jadi kalah. Aduh, ya kecewa sih sebenarnya karena ya ekspektasinya udah tinggi duluan gitu karena ya ini final gitu loh. Siapapun kalau misalkan dia udah expect lebih gitu kan final dia bakal menang dia ternyata kalah. Tapi ya sudah mau ngapain lagi gitu. Ya udah, ngapain. Aduh, gue nggak habis pikir ya karena apa namanya, ya sebenarnya sih gue nggak berharap banyak juga gitu loh dengan final ini, tapi ya makanya gue bilang kemarin ya untuk si kita siap aja gitu untuk nerima trofinya gitu, tapi ternyata belum berpihak ke MU gitu, jadi ya sudahlah gitu. Tapi minusnya sih cuman nggak dapet ini aja, nggak dapet sebuah achievement aja gitu, lo nggak dapet penghargaan apa namanya, nggak dapet istilahnya, lo nggak dapet tanda gitu loh, lo nggak dapet tanda musim ini, lo nggak dapet trofi musim ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu karena namanya final, dan dan pertandingan apapun anything can happens in football, and that's it gitu loh. Lo ketika apa namanya di final ya semuanya kemungkinannya 50-50 gitu, apalagi tadi apa adu penalti gitu kan. Dan apa ya, intinya ya udahlah, kita memang apa namanya MU memang mengaku kalah, apalagi gue sebagai supporter ya mengaku kalah aja ya, memang bisa dibilang suwe aja gitu loh. Apalagi kalahnya adu penalti gitu, ya udahlah gitu, mau alasan apa lagi gitu, gue nggak mau banyak alasan aja. Yang jelas nanti untuk musim depan selamat buat Villarreal, respect untuk Villarreal karena kalian berhasil menjuarai Liga Eropa, dan selamat juga buat Villarreal menembus ke tiket fase grup Liga Champions gitu kan. Nggak kayak itu tuh, ada tuh klub London Inggris tuh nggak kayak Arsenal. Ya sorry Arsenal ya, ya memang kalian belum beruntung aja gitu musim ini kan, walaupun kalian di posisi 8, tapi ya sudah, berjuanglah. Berjuanglah para Gunners. Oke, yang penting intinya kita bisa ngambil ya sesuatu lah dari final ini gitu, karena di video sebelumnya juga gue udah sempat bilang kalau mau juara mau enggak pun ya enggak masalah gitu, yang penting MU musim depan harus lebih aware lagi, harus lebih milih apa, harus jadi pemilih gitu, mana pemain yang mau di beli sama klub, mana yang mau di, kalau gue rasa pasti banyak sih apa, banyak yang mesti dilepas gitu. Ya tapi gue cuma supporter aja, gue cuma bisa ngomong gitu kan, ya pengennya sih banyak gitu yang dilepas gitu, kalau yang udah ogah-ogahan main itu atau mainnya udah gimana gitu lah, udah banyak aneh-aneh di lapangan gitu ya, mending kalau hati lu bukan buat apa, hati lu bukan main buat MU sih, mending lu cabut aja gitu, ngapain lu lama-lama di klub gitu, apalagi kayak Phil Jones masih masih di MU juga ternyata, ngapain gitu loh. Begitu sampai lagi ya tadi tuh ya, sebenarnya gue masih sebel sama Fred sih, sampai gue bikin apa, sampai gue tag video ini, gue masih sebel sama Fred karena dia apa ya, agak kecewa juga sih ngapain oleh masukin Fred gitu. Lu tahu Fred itu 4 pertandingan kemarin tuh absurd banget kan, gila mainnya, masih sering hilang, udah sering hilang bola ya kan. Ya beruntung aja dia waktu lagi lawan Tottenham bisa cetak gol rebound gitu kan, itu karena dia rebound, terus mainnya juga masih ya gitulah, ngapain gitu. Udah Fred kali ini gua mendeklarasikan kalau gua adalah hatersnya Fred. Lu cabut aja gitu lah dari MU gitu, lu ngapain masih, ya lu tugas lu kan defensive midfield gitu kan, lu harusnya motong apa namanya, motong bola dari lawan di tengah gitu kan, atau langsung apa ngirim umpan ke depan nih, tapi lu dapat bola aja masih bisa lepas, lu dapat bola kadang-kadang ngumpannya masih aduh masih ancur-ancuran gitu kan. Tapi ya lu mau ngapain lagi, asli gue masih masih nggak ini, nggak terima gue sama sama Oli masukin Fred itu, ngapain gitu ya. Gua harap sih Fred langsung dijual aja lah gitu loh, ngapain masih ada di klub gitu. Apalagi sama kayak siapa, Matic itu gua rasa ya tenang sih, tenang sebenarnya Matic itu, cuman kadang
ya umur nggak bisa bohong ya Matic itu ya. Cuman Matic itu bagi gua nggak selevel sama Carrick di umurnya Matic yang sekarang gitu. Carrick waktu di umurnya Matic sekarang yang 30-an something itu mainnya masih gua rasa masih lebih konsisten Carrick daripada Matic gitu. Ya walaupun apa namanya bagus mainnya, cuman Matic ya masih gitulah. Pokoknya bagi gua malah sekarang fokus transfernya MU itu, fokus pembelian pemain MU itu harus nambah sebenarnya. Buang satu defensive midfielder ini ya, buang satu pemain tengah ini nggak guna ini, beli yang istilahnya yang lebih punya jam terbang tinggi gitu loh. Karena gini, gue sebenarnya bersyukur MU sekarang apa namanya bisa jadi runner up di dua kompetisi dengan skuad yang ada gitu loh, dengan pemain-pemain muda gitu, dengan banyaknya pemain asli akademi gitu kan. Gue sebenarnya seneng banget bahkan gitu loh dengan adanya Mason Greenwood, Marcus Rashford, cuman McTominay gitu kan. Cuman ya terlalu banyak pemain muda juga nggak bagus, terlalu banyak pemain senior juga ya lu bisa langsung apa nyetel atau langsung bagus tapi nggak bertahan lama gitu kan. Ya sebenarnya semuanya harus diseimbangkan lah gitu. Cuman bagi gua sekarang MU mungkin ya bisa apa ya, musim depan bisa beli pemain yang lebih senior lagi lah, yang punya jam terbang tinggi, atau pemain muda yang udah benar-benar terbukti gitu, kayak misalkan Jadon Sancho gitu di Dortmund emang udah kelihatan gitu benar-benar bisa gitu ngangkat tim ini lebih jauh gitu. Terus siapa lagi ya, misalkan di belakang kan, di belakang apa barisan belakang juga back ini, apalagi back tengah itu kan perlu di benahi gitu. Misalkan siapa, Rafael Varane ya, Varane, atau yang tadi itu main Villarreal tuh Pau Torres itu kan dia duet sama Raul Albiol tuh, bagi gue udah bagus tuh. Nah bisa tuh kan Pau Torres juga rumor-rumornya kan dikait-kaitin sama MU. Terus ya masih banyak lah begitu apa pemain-pemain terutama Varane ya. Varane kan udah apa namanya udah terbukti lah gitu. Real Madrid pun jadi runner up. Terus sekarang apa namanya Varane juga ya gosipnya katanya kontraknya nggak diperpanjang sama Madrid gitu kan. Ya bisa jadi satu kesempatan lah buat MU buat ngontrak Varane gitu, karena MU butuh satu lagi lah paling nggak di lini belakang itu, back itu yang benar-benar punya jam terbang tinggi, yang udah benar-benar kelihatan gitu apa namanya kemampuannya di atas lapangan gitu kan. Terus kayak misalnya defensive midfielder, nah defensive midfielder ini harus jadi fokus juga buat MU. Terus sayap juga gitu kan, sayap kanan untuk Greenwood sebagai pelapis, dan terus punya apa namanya ada kompetisi lah di gitu di lini tersebut gitu kan. Sekarang udah ada Greenwood kan, terus ada Daniel James juga. Daniel James juga masih ya kadang masih naik masih turun gitu kan, karena masih muda juga gitu, kadang di kanan kadang di kiri, belum istilahnya belum pas juga tuh, belum jelas gitu sebenarnya mainnya di sebelah kanan sebelah kiri gitu kayak Daniel James itu kan. Terus ya intinya MU sekarang walaupun banyak pemain muda ya nilai plusnya lu bisa investasi jangka panjang, tapi kan yang namanya pemain muda itu kan harus benar-benar diperhatikan gitu, karena mereka kan kalau yang namanya pemain muda nggak mesti main bagus terus, pasti ada flopnya gitu. Sama sebenarnya kayak pemain senior juga. Kalau pemain senior sih gue rasa dia lebih stabil ya, lebih stabil performanya gitu dibandingkan dengan pemain muda. Kalau pemain muda masih sering naik turun, kadang konsisten kadang enggak gitu kan. Ya gue rasa sih MU butuh pemain-pemain yang udah bener-bener udah jadi dan udah bener-bener terbukti gitu loh di apa namanya di sepak bola gitu. Ya pokoknya bisa jadi bahan refleksi lah ya buat MU untuk musim depan. Dan gue rasa MU mesti lebih hati-hati lagi dalam beli pemain, dan jangan mubazir sih menurut gue. Yang penting-penting aja yang dibeli gitu loh, jangan yang kayak kemarin juga. Sebenarnya pembelian Donny van de Beek juga gue rasa kayak pembelian apa gitu ya, lu nggak butuh-butuh amat gitu. Situ masih ada Pogba ya, mungkin ya kelihatannya belum sekarang gitu karena Van de Beek juga masih muda. Dan lu apa namanya beli pemain yang benar-benar kualitasnya gitu ya masih biasa-biasa aja gitu ya. Coba gitu kalau misalkan beli pemain yang lebih ini lagi gitu, yang lebih lebih bagus lagi gitu, walaupun dia pemain muda tapi udah terbukti gitu kan. Nggak cuma sekedar beli pemain muda aja yang katanya digadang-gadang potensial tapi ya ujung-ujungnya di
apa namanya di kick juga kan, ya buat apa gitu loh, kan banyak sekarang kasusnya apa namanya banyak pemain muda diorbitin gitu tapi karena main yang konsisten nggak konsisten akhirnya di apa dikeluarin gitu akhirnya dijual. Nah itu bisa jadi bahan evaluasi juga sih karena nggak apa namanya kadang kan banyak pendukung MU juga yang apa membanggakan wow dengan skuad pemain muda sekarang gini 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 bagus segala macam. Iya gue tahu pemain muda bagus gitu untuk investasi aja gitu tapi untuk mengangkat MU lebih jauh lagi kayaknya menurut gue belum waktunya gitu loh, atau bisa bisa dipinjemin dulu lah ke klub lain sampai mereka bisa konsisten main gitu, nah baru bisa dibalikin lagi, itu cara kapitalis sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana gitu kan, atau dengan cara lain ya lu beli pemain yang udah benar-benar senior gitu atau yang udah benar-benar punya jam terbang tinggi gitu. Kayak misalkan kita udah kelihatan tuh Bruno Fernandes kan emang dia udah pemain jadi itu kan, akhirnya dia dibeli MU masuk dan langsung nyetel kan langsung bikin perubahan. Nah itu salah satunya karena apa apa belum ada keseimbangan di lini apa namanya di squad MU gitu karena terlalu banyak pemain mudanya gitu. Akhirnya datang Bruno Fernandes dan langsung nyetel kan, akhirnya langsung istilahnya bisa langsung memberikan kontribusi ke tim gitu, dan itu salah satu efeknya gitu. Kenapa apa namanya ya lu jangan naif juga lah gitu lo membangga-banggakan pemain muda tapi ujungnya nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya memang MU punya tradisi mengorbankan pemain muda gitu kan, tapi ya se nggak segitunya juga gitu loh. Kalau lo emang mau cepet jadi juara gitu, nggak cuman investasi pemain muda doang, ya belilah gitu loh pemain yang udah jadi gitu. Terus yang baru-baru ini kan kemarin awal musim ini itu kan datang apa namanya Cavani, langsung kan kelihatan gitu walaupun di awal-awal gitu ya masih ngebaca, cuman dengan masuknya Cavani gitu di umur yang udah segitu dan akhirnya walaupun udah 34-an tahun tapi masih bisa apa ngasih kontribusi lebih gitu untuk klub gitu, udah kalau nggak salah udah tercipta 15 gol dari Edinson Cavani gitu kan. Nah itu kan salah satu bukti kalau memang MU ini butuh pemain yang punya jam terbangnya udah tinggi gitu, apa pemain istilahnya udah benar-benar senior gitu, benar-benar udah jadi gitu, lu nggak usah terlalu ngebang-bangin pemain muda lah gitu ya. Gua bersyukur apa gue seneng gitu MU punya akademi yang bagus gitu kan, kemarin udah sempat ngorbitin si Shortire terus Elanga gitu kan, tapi mereka kan butuh waktu butuh proses ya, memang gitu kita harus sabar gitu, kita harus berproses, tapi kan kita nggak tahu ini pemain-pemain ini bisa konsisten atau enggak gitu. Tapi ya gua nggak tahu gimana kedepannya, kita tunggu aja sih apa apa reaksi dari para direksi klub demi membangun tim ini, karena ya sebenarnya MU juga udah terlalu apa ya pendukung MU apalagi yang di Manchester itu ya, makanya kemarin sempat protes juga kan ya, gimana gitu karena udah hampir belasan tahun ya MU itu kehilangan tradisinya gitu, tradisi juaranya, tradisi di tiga besarnya, tradisi punya pemain-pemain hebatnya, dan sekarang semenjak dipegang sama keluarga Glazer dan itu semuanya hilang. Nah akhirnya ya gimana itu kan, itu istilahnya bagi mereka pendukung yang ada di Manchester sana itu kan sebagai sebuah tradisi dan yang hilang gitu, sebagai apa istilahnya apa itu namanya ya, kok gue lupa ya, ada sebuah nilai yang hilang gitu dari mereka gitu karena dengan eh, makin terpuruknya MU gitu ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai menunjukkan, tapi ya gimana gitu dengan pembelian yang kadang-kadang masih blunder, terus apa namanya yang transfer nggak jelas lah segala macam, ini pemain butuh atau enggak main dibeli aja gitu. Itu kan jadi salah satu faktor gitu kan kenapa fans-fans MU kemarin tuh sempat protes di Old Trafford sampai rusuh kan waktu itu, sampai masuk lapangan segala, ya rusuh sih nggak rusuh-rusuh amat gitu, cuman sampai masuk lapangan segala macam gitu kan, itu sebagai salah satu bentuk apa namanya bentuk protes gitu kan, bentuk istilahnya eh, dalam tanda kutip kebudayaan yang selama ini dipegang oleh Manchester United hilang gitu aja gitu semenjak dipegang sama Glazer gitu. Apalagi
ya kalau emang kalian paham gitu, kalau emang kalian tahu Glazer itu beli MU waktu tahun 2004 atau 2005 itu, mereka belinya dengan uang hutang, dan hutang itu makin kesini tuh bunganya kan makin gede, dan dibayar pakai apa ya, bukan pakai apa namanya, bukan dari kantong Glazer itu sendiri gitu kan, bayarnya pakai bayar bunga utang itu dari revenue klub gitu kan. Jadi ya nggak, ya ampun nggak masuk akal banget gitu kan. Ya dalam segi bisnis memang diperbolehkan gitu kan, dalam segi bisnis ya lu minjem uang untuk apa namanya sebagai modal, terus modalnya lu puter, ya itu sah-sah aja. Cuman kan ini sebagai apa namanya kultur, nah itu yang hampir apa namanya yang gua lupa kata-katanya itu kan, apa MU ini kan dianggap sebagai kultur sepak bolanya di apa Manchester gitu kan, salah satu kultur sepak bola Manchester yang sekarang mulai hilang gitu kan dengan tradisi juaranya. Makanya MU apa supporter MU kemarin sempat marah-marah dan sempat protes segala macam, tapi ya udahlah, semoga itu jadi bahan renungan aja. Mudah-mudahan MU kedepannya lebih baik lagi dan aware lagi dalam pembelian pemain. Dan untuk video selanjutnya mungkin kita, karena musim ini udah selesai, mungkin kedepannya kita bakal bahas-bahas tentang rumor-rumor transfer di apa namanya di klub-klub sepak bola Eropa ya. Kalau mungkin bisa ke apa namanya, kalau gue mau bahas transfer pemain Indonesia gue bisa aja sih, cuman ya kita lihat aja lah nanti gimana ke depannya. Yaudah, sekali lagi respect buat Villarreal, selamat, dan selamat juga buat MU langsung lolos ke Liga Champions musim depan. Dadah, makasih teman-teman, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Komen jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan di video ini. Oke, Assalamualaikum, bye bye.